finally been answered for the besieged employees of extracting her trapped oil workers who are facing. Concerned now. You gonna count it? Oh yeah, I'm gonna count. Toothpick. There's a double meaning. You'll figure it out. Almost. 关闭系统。 You lost. Halo Brotherhood, bertemu lagi di video Bang Story, tentunya hanya di Barelang TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga saja dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini kita akan mengulas film yang dibintangi oleh dua aktor yang luar biasa, yaitu Jackie Chan dan John Cena, yang berjudul Hidden Strike. Film ini menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang bekerja sama dengan tentara bayaran untuk menangkap perampok yang telah mencuri jutaan barel minyak. Bagaimana keseruannya? Tonton video ini sampai selesai, support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan cemilan kalian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. After surviving relentless attacks from mercenary forces in the escalating oil wars, sources. Di awal film kita lihat pasukan khusus swasta asal Tiongkok yang mendapatkan misi penting untuk melakukan evakuasi warga di kilang minyak milik perusahaan Yotim Oil yang terletak di Baghdad, Irak. Karena sebelumnya kilang minyak tersebut mendapatkan serangan mendadak dari tentara bayaran yang masih belum diketahui alasannya. Sesampainya di kilang, pemimpin pasukan yang bernama Lo Feng disambut oleh kepala Yotim Oil yang bernama Profesor Cheng yang akan menuntun Lo menuju warga yang akan dievakuasi. Di tempat lain kita lihat di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi kilang minyak terlihat seorang tentara bayaran yang bernama Chris Van Horn yang dihampiri oleh adiknya yang bernama Henry yang juga merupakan tentara bayaran. Henry memberikan Chris uang hasil kerja sama mereka setelah menjual senjata kepada tentara Irak. Henry kemudian meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi di mana Henry dan anak buahnya mendapatkan suatu tugas untuk menculik beberapa orang yang telah menjual senjata ilegal. Namun Chris menolak karena ia ingin merawat anak-anak yatim piatu di desa ini. Meskipun begitu, Henry tetap mengingatkan bahwa hadiah misi kali ini sangatlah besar dan bisa digunakan untuk membantu para warga di desa ini. Tak cuma itu, Henry juga mengatakan kalau Chris sudah berubah dan mulai menjauhi pekerjaan ini setelah kematian ayah mereka. Setelah Henry dan pasukannya pergi, Chris didatangi temannya yang bernama Owen. Kedatangan Owen ke sini untuk memperbaiki pompa sumur yang menjadi satu-satunya sumber mata air di desa ini. Namun sayangnya, saat memperbaiki pompa, Owen menemukan kalau pompa sudah rusak parah, sehingga Chris harus membeli beberapa peralatan yang harganya sangat mahal, yaitu 100.000 US dollar. Thing more expensive than oil. Probably 100 grand. I'm sorry, I'm doing all I can. It's just that. Do what you can. Kemudian kita lihat Chris ditemui oleh seorang wanita bernama Soraya yang juga kebingungan untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Melihat Soraya dan warga sekitar yang terancam,
Karena kehilangan sumber kehidupan, Chris pun berencana menerima tawaran misi dari Henry. Keesokan harinya di kilang minyak, Lou dan pasukan mulai mengangkut para warga dengan menggunakan 11 bus. Dalam evakuasi tersebut, Lou bertemu dengan putrinya bernama Mai, yang ternyata bekerja di kilang sebagai peneliti. Di dalam perjalanan, Mai mengungkapkan kekecewaan terhadap Lou yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada ibu dan dirinya. Namun meskipun begitu, Lou sebenarnya sangat menyayangi mereka. Tapi karena tugas negara, jadi ia mau tak mau harus menjalankan tugasnya. Di dalam perjalanan, mereka melewati Jalan Maut yang sebelumnya menjadi lokasi perang sipil. Lou kemudian memutuskan melewati jalan tersebut karena memang jalan itu adalah satu-satunya akses untuk menuju ke jalur utama. Singkat cerita, setelah melewati jalur maut, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir. Padahal BMKG menginfokan kalau hari ini tidak terjadi badai pasir. Saat melewati badai itu, tiba-tiba radio komunikasi hilang sinyal dan disusul dengan kemunculan beberapa mobil off-road. Ternyata mereka adalah Chris, Henry, dan para tentara bayaran yang akan menculik beberapa orang dari bus. Dan para tentara itu mensabotase bus nomor 11 dan nomor 8. Mereka juga sempat bertarung dengan anggota pasukan, tetapi berhasil mengalahkannya, termasuk anggota wanita, yang untungnya berhasil selamat. Chris dan pasukannya lalu membawa pergi 2 bus tersebut, sedangkan Lou dan anggota lainnya masih belum mengetahui kalau 2 bus telah dibajak. Setelah keluar dari badai pasir, Lou baru tahu kalau 2 busnya telah hilang, dan menyadari bahwa badai pasir itu adalah buatan. Lou kemudian memutuskan untuk mencari bus yang hilang dengan menggunakan helikopter. Tetapi saat akan pergi, Mai meminta ikut, yang akhirnya Mai pun ikut. Mereka tak sengaja menemukan sumber badai pasir itu, yang ternyata memang dibuat menggunakan mesin jet. Sementara itu, Chris dan Henry memindahkan 4 sandera ke dalam mobil mereka. Chris sadar bahwa misi kali ini sangatlah janggal karena orang yang mereka sandera tak terlihat seperti penjual senjata. Singkat cerita, saat mereka membawa sandera tersebut melintasi lembah gurun, mereka ditemukan oleh salah satu anggota Lou bernama Sunway. Sunway pun langsung menembaki rombongan Chris dan berhasil meledakkan satu kendaraannya. 尽快加入车队，前往绿区。 I just lost my lead. Tapi Chris yang lebih cerdik langsung menghentikan kendaraannya dan menembaki Sunway secara terus-menerus hingga helikopter yang ditumpangi oleh Sunway hilang kendali dan jatuh ke pegunungan. We need to keep going! Get them to the exchange site! Copy! Troops there! Take out! Take your shot! Sementara itu, Lou dan Mai tak sengaja menemukan bus nomor 11. Di dalam bus tersebut, Lou menemukan beberapa penumpang, tetapi 4 diantaranya telah hilang diculik. Mengetahui hal itu, Lou langsung melakukan pencarian ke area gurun. Henry dan pasukannya kemudian membawa Chris ke markasnya,
untuk menghadap ke orang yang telah membayar mereka. Namun sesampainya di sana, Chris dibuat terkejut karena orang yang menyewa jasanya adalah temannya sendiri, yaitu Owen. Owen memberitahu Chris kalau dirinya selama ini telah melakukan transaksi jual beli senjata tanpa sepengetahuan Chris. Namun yang membuat Chris bingung, kenapa Owen menyandra orang dari kilang minyak yang tentunya tidak ada hubungannya dengan senjata. Owen pun mengungkapkan karena ia ingin menyabotase kilang minyak dan menjualnya kepada pembeli gelap, dan salah satu sandera yang mereka bawa adalah Profesor Cheng. Mengetahui hal itu, Chris pun langsung membatalkan misinya. Ia lalu mengajak Henry pergi, tetapi Henry tak mau karena belum dibayar oleh Owen. Setelah Chris pergi, Owen tiba-tiba menembak mati Henry. Owen! Dan beberapa anak buahnya. Sedangkan dua anak buah Henry, yaitu Knock dan Morgan, langsung berpindah kepada Owen karena ternyata mereka adalah anak buah Owen sejak awal. Chris yang sedang melakukan perjalanan kembali ke desa, ia ditemukan oleh Lou, dan Lou yang curiga dengan Chris memutuskan untuk mengikutinya ke desa. Sesampainya di desa, Lou menemui Chris dan memberitahu kalau orang-orangnya telah hilang di gurun. Namun Chris tak mau menjawab dan malah pergi ke markas rahasianya untuk mengambil uang. Sampainya di sana, Chris dibuat terkejut ketika melihat jasad Henry terkapar di dalam markasnya. Di saat itu juga Lou datang dan baku pukul pun terjadi. Chris yang memiliki tubuh lebih besar dengan mudah melempar Lou ke sana kemari. Tetapi meskipun begitu, Lou memiliki kelincahan yang membuat duel mereka terlihat imbang. Chris lalu menuduh Lou sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Tetapi Lou mengatakan kalau dia tak membunuh siapapun. Pertarungan keduanya kemudian dihentikan oleh kedatangan militer sipil yang menanyai senjata kepada Henry. Namun mereka langsung pergi saat Chris dan Lou tak sengaja melepaskan pemicu granat, dan para militer itu menembaki markas Chris. Yang kemudian Chris dan Lou terpaksa harus bekerja sama untuk melawan mereka. Hey! What are you doing? I'm loading! What? Forget it! Grenade! Too dangerous! Come on! Okay! Yeah, I think they're gone. Setelah para militer itu pergi, Lou dan Chris membuat kesepakatan untuk menemukan orang yang telah membunuh Henry dan menculik orang-orang Lou. Sementara di sisi lain, Owen dan pasukannya membawa Profesor Cheng ke kilang minyak. Di sana Owen meminta Cheng untuk memberikan kode akses agar Owen bisa menyalurkan minyak ke dermaga. Where's the dongle? My men, my families, they didn't get anything. Owen terus memaksa Cheng dengan membunuh sandera lain satu persatu. Awalnya Cheng masih belum mau memberikan kode aksesnya. Namun saat Owen hendak membunuh sandera terakhir yang merupakan putranya, Cheng pun langsung setuju untuk memberikan kode aksesnya. Namun sayangnya kode itu berada di dalam tas yang kini dibawa oleh Mei. Putra Cheng kemudian menyarankan Owen untuk melacak nomor telepon Mai, sehingga Owen bisa mengirim anak buahnya untuk mengambil tas tersebut. Sementara itu Chris membawa Lou dan Mai ke desanya. Di sana Chris menunjukkan bagaimana dirinya menghibur para anak yatim agar mereka bahagia. Setelah menghibur anak-anak, Chris dan Lou duduk di luar, di mana Chris memberitahu Lou
kalau dia pernah menjalin hubungan dengan Mai. Chris langsung terdiam setelah mengetahui kalau Mai adalah putri Lu. Di saat itu juga mereka mendengar suara gonggongan anjing yang menandakan kalau desa mereka sedang disusupi. Dan benar saja, saat Chris dan Lu mengeceknya, mereka menemukan sekelompok anak buah Owen yang sedang mengendap-endap. Chris dan Lu pun mulai menghajar anak buah Owen satu persatu. I go high, you go low. I did go low. Mereka pun lalu berpencar, di mana saat Chris menaiki sebuah menara, ia ditembak oleh anak buah Owen. Tetapi untungnya Chris berhasil menghindar. Sebelum menara itu runtuh, keduanya kemudian dikepung oleh Knock dan pasukannya. Namun di saat itu juga, para warga desa mulai berdatangan untuk membantu Chris. Meskipun begitu, Knock tetap tidak menyerah dan malah menantang mereka untuk berperang. Daripada jatuh korban, Chris pun memberikan tas milik Mai kepada Knock dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Keesokan harinya, Mai memberitahu Chris kalau tas itu berisi USB yang memiliki kode akses untuk membuka aliran dari kilang minyak, di mana minyak yang ada mencapai jutaan barel. Mengetahui kalau Owen akan merampas semua minyak, Chris dan Lu pun memutuskan pergi ke sana guna menghentikan Owen. Keduanya lalu pergi menggunakan truk, sedangkan Mai yang ditinggal memutuskan untuk menyusul mereka menggunakan mobil milik Chris secara diam-diam. Sementara itu, Owen sudah kedatangan kapal tangki yang akan menampung semua minyak. Owen lalu mulai menyuruh Cheng untuk membuka alirannya. Namun ternyata Owen memerlukan waktu 24 jam untuk menampung semua minyaknya. Tak lama kemudian, Chris dan Lu datang dengan menerobos pertahanan Owen. Baku pukul pun terjadi. Selagi keduanya bertarung, Owen memutuskan untuk pergi dari kilang dan meminta Knock untuk menahan Cheng sampai semua minyak terkuras habis. Dan Lu kemudian masuk ke dalam ruang kontrol. Di sana keduanya berhadapan dengan Knock yang ahli dalam bela diri. Dalam pertarungan itu, Lu meminta Chris untuk mengejar Owen, sedangkan dirinya akan melawan Knock. Namun sayangnya Chris terlambat karena Owen berhasil kabur sambil membawa 3 truk minyak. Untungnya tak lama kemudian datang Mai menggunakan mobil kesayangan Chris. Karena situasi sedang kacau, Chris pun minta Mai untuk mengejar Owen. Selagi Chris dan Mai mengejar, Lu masih adu jotos dengan Knock. 教授，快点走啊！ Di mana dalam pertarungan itu, Lu menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan Knock. Namun sayangnya semprotan itu hancur dan menyebabkan ruang dipenuhi dengan gelembung sabun. Keduanya lalu lanjut berduel hingga Lu akhirnya berhasil mengalahkan Knock. Sementara itu, Mai masih mengejar Owen. Dia mengalami kecelakaan. Untungnya sebelum mereka kehilangan Owen, Lu datang membawa truk jet. Ketiganya lalu mengejar Owen dengan truk tersebut. Namun karena tertinggal jauh, Chris pun mengaktifkan mesin jetnya, sehingga mereka dapat dengan cepat mencapai Owen. Lu kemudian menabrakkan truknya ke tangki minyak, sehingga 3 truk milik Owen terbalik dan meledak. Dalam ledakan itu, rekan Owen yaitu Morgan tewas, dan Owen mengalami luka bakar di wajahnya.
lalu pergi melarikan diri dengan mobilnya. Hal itu pun memaksa Chris, Lou, dan May untuk mengaktifkan kembali mesin jetnya. Lou kemudian menyeret mobil Owen ke jurang. Sebelum truk itu masuk ke jurang, Lou berhasil mengikat kursi May sehingga keduanya selamat. Sedangkan Owen yang masih di atas tebing tak sengaja terpeleset dan jatuh ke jurang. Di situ Lou dan May mengira kalau Chris sudah ikut terbawa truk. Namun tak lama kemudian, Chris tiba-tiba muncul dari bawah tebing dengan keadaan sehat. Keduanya lalu berteriak meminta tolong sampai ada angkot yang datang. Di akhir film, Chris dan Lou beserta pasukannya memperbaiki pompa sumur dan berhasil membuat pompa tersebut kembali bekerja, sehingga warga desa dan anak-anak bisa menikmati kembali sumber air bersih. Di saat itu juga, anggota Lou datang dan menyampaikan kalau mereka mendapatkan misi baru. Lou pun mengajak Chris bergabung, yang kemudian diterima oleh Chris, dan film pun selesai. Oke brother, itulah film Hidden Strike. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.